Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Pada materi kali ini, kita akan membahas pelajaran seni budaya kelas 8 bab 2 menggambar ilustrasi. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian gambar ilustrasi, mengidentifikasikan objek gambar ilustrasi, mengidentifikasikan karakter objek gambar ilustrasi, dan menggambar model sesuai karakter objek ilustrasi. Tentu kalian tidak asing dengan gambar-gambar ilustrasi berikut. Saat membaca buku pelajaran, membaca cerita anak-anak, dan lain-lain, hampir semua gambar yang kalian temukan di buku-buku tersebut adalah ilustrasi. Apakah kalian tahu apa itu ilustrasi? Ilustrasi adalah gambar yang memperkuat ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Dilihat dari cara membuatnya, ilustrasi dibagi menjadi dua, yakni ilustrasi manual, yakni ilustrasi yang dikerjakan menggunakan tangan atau gambar manual, dan ilustrasi digital, yakni ilustrasi yang dikerjakan menggunakan bantuan komputer. Berdasarkan bentuk gambar, ilustrasi dibagi menjadi 5 jenis, yakni kartun, karikatur, komik, karya sastra, dan pignet. Kartun. Tentu kalian tidak asing mendengar kata kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita humor dan bersifat menghibur. Indonesia sudah mulai memproduksi kartun sendiri karya anak bangsa. Misalnya kartun Islami yakni Nusa dan Rara yang menceritakan kehidupan Islami dua orang adik dan kakak. Karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Karikatur mempunyai ciri khas, yakni ukuran kepala lebih besar dari tubuh. Berikut contoh karikatur yang mengkritik, dan juga karikatur untuk penghargaan. Komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Berikut contoh komik. Jika di zaman dulu, komik hanya berbentuk skrip atau buku. Saat ini, kita juga bisa menikmati komik online atau komik digital melalui aplikasi seperti webtoon. Karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Selain itu, orang berminat untuk membaca cerita. Berikut contoh ilustrasi karya sastra pada puisi. Pignet. Pignet adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Berikut contoh ilustrasi pignet. Ilustrasi pignet banyak kalian temukan pada undangan suatu acara, misalnya acara ulang tahun, acara pernikahan, dan lain-lain. Objek ilustrasi. Sangat banyak sekali objek ilustrasi, misalnya berupa hewan, tumbuhan, manusia, alam benda, alam sekitar, maupun alam hayal atau imajinasi. Objek gambar ilustrasi disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang dibuat. Contoh objek ilustrasi fauna atau hewan, objek ilustrasi flora atau tumbuhan, objek ilustrasi manusia, objek ilustrasi alam benda, objek ilustrasi alam sekitar,
Dan yang ini objek ilustrasi alam khayal atau imajinasi biasanya terdapat pada cerita-cerita fiksi. Jadi, apakah semua gambar itu disebut ilustrasi? Seperti yang sudah kita pelajari, ilustrasi adalah gambar yang menjelaskan teks atau narasi. Nah, jika ada narasi atau teks dan gambar yang memperjelas teks tersebut, maka semua gambar itu disebut sebagai gambar ilustrasi. Untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi ilustrasi kali ini, carilah gambar-gambar ilustrasi yang ada di koran dan majalah maupun buku pelajaran kalian. Baik, sampai di sini dulu materi kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.